Mas Iqbal, sebagai orang yang pernah tinggal di Moro selama 7 bulan, bagaimana Anda melihat kekuatan dari kelompok militer Abu Sayyaf? Untuk kekuatan Abu Sayyaf, eh, kalau boleh saya lihat itu mereka yang saya tadi katakan bahwa mereka sangat kuat untuk peperangan di laut. Kayak gitu. Kalau misalnya dibandingkan mungkin dengan teroris Santoso, misalnya teman-teman di Santoso di Poso, sangat jauh mas, sangat jauh. Saya ambil analogi gini, tatkala pelatihan militer di Aceh, ya di Aceh itu kita baru latihan militer, Apa yang terjadi tatkala dari Brimob menyergap, lebih dari 10 orang anggota Brimob mati. Nah, tatkala kalau misalnya TNI, Denjaka atau Kopassus, Gultas segala macam masuk, jangan sampai TNI malah terjebak di sana. Karena mereka sangat menguasai medan geografis yang ada di sana. Baik, jadi seharusnya ketika pun nanti kita diminta bantuan oleh pemerintah Filipina, seharusnya adalah militer Filipina yang berada di garis depan. Kita artinya di belakang membackup kekuatan dari Filipina seperti itu, Mas Alara. Iya, kemungkinan besar akan seperti itu. Dalam operasi-operasi gabungan, di mana di wilayah teritorial negara tersebut memiliki tentara Filipina, pasti pelibatan militer Indonesia adalah menjadi bagian yang second line ataupun membantu militer Filipina di dalam operasi militer. Gitu ya. Baik. Karena pasti militer Filipina akan lebih memahami realitas grup target yang akan diserang, lalu kemudian realitas geografis, kapasitas kekuatan lawan, lalu kemudian strategi dan taktik kekuatan lawan. Mereka kan bukan kali ini aja menghadapi persoalan Abu Sayyaf, sudah bertahun-tahun militer Filipina menghadapi persoalan kelompok-kelompok ini, sehingga mereka akan jauh lebih memahami. Tetapi tentu opsi operasi militer akan ditimbang dan dikaji secara lebih mendalam. Karena tentu akan ada resiko-resiko kalau kemudian pilihan-pilihan pemerintah Filipina dalam mengambil langkah penyelesaiannya salah gitu, sehingga kemudian menimbulkan persoalan-persoalan ataupun korban dari yang disandra. Nah, opsi-opsi ini akan dikaji secara lebih mendalam. Makanya tadi saya katakan ada banyak opsi soft approach harus dikedepankan, lalu kemudian coba mencari jalan-jalan alternatif lain untuk membangun penyelesaian ini. Operasi militer tetap akan menjadi opsi, tetapi untuk sementara waktu harus dinilai seberapa besar kapasitas kalau operasi militer dilakukan, kemudian sandra tidak menjadi korban. Kan kalau operasi militer dilakukan sandra menjadi korban, tentu juga akan menjadi sia-sia. Tapi yang paling penting bagaimana kemudian operasi militer itu kalaupun dilakukan dalam pilihan terakhir, sandra tetap aman. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting. Gitu. Baik, Mas Iqbal, perairan Filipina Selatan, Laut Sulu antara Zamboanga, di situ juga ada Tawi-Tawi dan lain sebagainya. Itu adalah perairan yang rawan karena banyak kelompok Abu Sayyaf yang melintas berlayar di daerah situ. Dan pertanyaannya, mengapa ketika takbut Indonesia bisa masuk ke situ tidak ada pengawalan dari otoritas Angkatan Laut Filipina? Menurut Anda pengamatannya seperti apa? Saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu. Tetapi kalau pengamatan Anda di perairan Sulu itu seperti apa sih kondisinya ketika waktu Anda menyeberang dari Kalimantan menuju Filipina Selatan di tahun 90-an? Saya waktu itu masuk bukan lewat situ. Intinya waktu saya masuk lewat Kalimantan dan tersisa cuma 26 orang dari 47 orang yang berangkat ke Moro dulu. Kalau untuk Abu Sayyaf sendiri dalam penguasaan Medan itu sangat-sangat menguasai mereka. Kita juga harusnya bertanya, kenapa pemerintah Filipina sekian puluh tahun tidak berhasil menumpas gerakan Abu Sayyaf? Karena dari sisi jumlah aja, kalau saya perkirakan mungkin di atas antara 300-400 orangan mereka. Kekuatan kelompok Abu Sayyaf? Iya, sekitar 300-400 orang. Tapi dengan senjata yang sangat-sangat lumayan canggih mereka punya. Kalaupun misalnya tim Gultor atau tim Denjaka masuk ke sana, ya saya yang tadi sampaikan sama Pak Araf, dahulukan keselamatan sandra. Jangan sampai operasi militer malah menimbulkan persoalan-persoalan lain. Baik. Mas Araf, apakah 14,3 miliar uang tebusan harus kita penuhi ataukah tidak? Karena deadline-nya hari ini. Ya, itu tergantung akhirnya pilihan buat pemerintah Indonesia dalam
kasus Somalia, Indonesia Kita melakukan ya 3 juta dolar kita kemudian bayarkan pada Somalia. Melakukan serangan juga terhadap Militan pembajakan di sana ya, kelompok Tapi di dalam sana. kasus Somalia kan konteksnya jauh berbeda, pemerintahannya lemah, gagal. Somalia dalam artian pemerintahan tidak efektif. Ini kan Negara berbeda gagal ya, negara yang failed state gagal. ya. Dalam konteks Filipina kan negara yang efektif, yang berkedaulatan dan memiliki kapasitas militer dan instrumen untuk menghadapi persoalan itu. Memang Indonesia kalau memiliki ide untuk menyelesaikan persoalan ini harus benar-benar membangun diplomasi yang efektif dengan pemerintahan Filipina. Artinya Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri ya harus standby untuk membangun ruang komunikasi dengan pemerintahan Filipina. Sehingga siapa tahu ruang-ruang ide alternatif untuk membangun komunikasi, pendekatan approach itu bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya. Dalam artian soft approach tadi. Nah, alternatif penggunaan instrumen militer tetap harus dipersiapkan sebagai bagian dan Filipina juga sudah menyiapkan itu karena mereka memahami karakter ini. Problemnya adalah Abu Sayyaf dan grupnya sangat menguasai tentu wilayahnya mereka. Betul. Karena itu wilayah mereka melakukan gerilya dan pergerakan gitu. Di sisi lain tentu ada dukungan mungkin di sebagian masyarakat yang kemudian membuat ini menjadi sulit untuk dilakukan. Tapi saya menganggap ini pesan penting buat pemerintah Indonesia, Mas, dalam koreksi bagaimana menata institusi TNI. Peristiwa pembajakan ini, lalu kemudian Natuna yang kemarin, itu harus menjadi refleksi buat kebijakan pertahanan ke depan bahwa Khususnya di daerah perbatasan ya. Iya, pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia harus mulai outward looking, jangan inward looking. Selama ini lebih banyak inward looking, tidak outward looking. Indonesia memiliki berbagai persoalan perbatasan, beberapa 14 titik perbatasan Di darat maupun di laut. di darat ataupun di laut. Indonesia memiliki persoalan-persoalan tadi, pembajakan di beberapa wilayah, perompakan wilayah laut dan lain sebagainya. Oleh karenanya penting buat Indonesia ke depan untuk membangun kapasitas maritim security-nya. Kapasitas maritim security hanya bisa dibangun kalau kekuatan angkatan laut dan angkatan udaranya kuat. Baik. Persoalannya hari ini kita masih sangat lemah. Dan dalam tentu juga kapasitas ada angkatan laut anggaran dan yang angkatan memadai untuk pemberian alutsista itu. Persis, meski kita tidak boleh meninggalkan pembangunan kekuatan darat. Tetapi orientasi kita dengan peristiwa Natuna dan peristiwa pembajakan ini, pembangunan kekuatan TNI harus mulai outward looking, bahwa ancaman eksternal, persoalan perompakan, konflik perbatasan. Terus makin nyata ya. Nyata, jangan kemudian TNI ditarik dalam mengurusi persoalan harga pangan, itu kan bukan wilayah domain mereka Iya, gitu. betul. Ini menjadi hal yang penting buat Menteri Pertahanan untuk membangun langkah kebijakan yang lebih outward looking tadi dalam membangun kapasitas TNI. Mas Iqbal, terakhir 14,3 miliar harus dipenuhi atau tidak menurut pandangan Anda uang tebusannya? Itu tergantung situasi dan kondisi di lapangan, Mas. Jadi bukan berarti saya mengatakan tidak atau Iya. tapi kita lihat dari tergantung kondisi, situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Walaupun saya lihat tadi siang Panglima TNI Pak Gatot mengatakan tidak ada tidak ada negosiasi dengan teroris, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan dari pemerintah bahwa keselamatan sandera itu lebih diutamakan daripada 14,3 miliar itu. Baik, Mas Iqbal terima kasih, Mas Al-Araf terima kasih atas waktu yang berbincang sama Sama-sama, kami dan kita tetap berharap 10 orang WNI tersebut bisa pulang dengan selamat. Amin. Itu yang penting. Baik, terima kasih, selamat sore. Sama-sama. Dan pemirsa, hingga kini pemerintah Indonesia masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membebaskan 10 orang WNI yang hingga kini masih disandra kelompok Abu Sayyaf, dan jika diperlukan, maka pasukan elit TNI Angkatan Darat sudah disiapkan untuk dikirimkan ke Filipina Selatan.